Punya saya bisa dilihat ya. PPT saya sudah bisa dilihat. Mohon maaf Pak, izin masih Belum bisa Pak. bisa dilihat Pak. Masih belum bisa. Ya. Oke. Oke, sekarang gimana? Sudah, Bapak. Sudah ya? Sudah bisa ya? Oke. Ini kelihatan ya? Oke, terima kasih. Jadi setiap warga negara itu mendapatkan pemerintahan yang demokratis. Nah, kita tahu bahwa negara Indonesia itu kan negara yang demokratis ya. Tadi sudah disampaikan pengertian dari demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ciri-ciri negara demokratis tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua ya. Bagaimana tentang hak dan kewajiban, kemudian tentang tujuan yang ingin dicapai menjadi sebuah negara yang demokratis. Tentunya kita harus mengenal beberapa istilah juga ya, negara pengertian dari demokratis tadi, apakah itu demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi kedaulatan, kemudian demokrasi Pancasila, dan lain sebagainya. Nah, sistem politik di dalam suatu negara kan juga berbeda-beda. Kita mengenal bahwa Indonesia itu dengan demokrasi Pancasilanya. Apakah demokrasi Pancasila yang berlaku di negara kita itu sudah mencerminkan benar-benar demokrasi yang Pancasila sesuai dengan yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia? Mungkin ada yang ingin memberikan masukan, kami persilakan. Apakah demokrasi kita itu sudah mencerminkan demokrasi Pancasila yang diinginkan oleh rakyat Indonesia atau belum? Menurut pendapat saudara bagaimana? Silakan kalau ada yang ingin berpendapat. Pak. Ya, silakan. Izin berpendapat. Menurut pendapat saya, di Indonesia ini belum mencerminkan demokrasi yang Pancasila. Karena contohnya yaitu masih banyak kasus korupsi di Indonesia yang tidak mencerminkan pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali Adil ya. Kemudian yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat? Kalau menurut saya sudah sesuai Pak, karena ini ya. Atau gimana, monggo, kami persilakan. Anggi kelihatannya sudah mau menjawab ya. Silakan, Anggi. Izin berpendapat, Pak. Kalau menurut saya, di negara kita itu sudah menerapkan dan juga belum menerapkan demokrasi Pancasila sendiri. Kalau sudah menerapkannya, contohnya pada sila pertama, yaitu adanya toleransi antar umat beragama. Kalau yang belum, misal yang dibilang Mbak Adelia tadi, betul. Pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mungkin ada kasus suap menyuap dalam pemilihan umum atau belum menyelesaikan secara musyawarah mufakat seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih saudara-saudara. Jadi dalam bab ini kita nanti akan mempelajari tentang hakikat, instrumensi, dan praksis tentang demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diharapkan setelah ada materi demokrasi ini, saudara sebagai calon sarjana dan profesional itu nanti diharapkan bisa teguh pendirian mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian diharapkan juga saudara nanti mampu menganalisis hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Kemudian saudara juga diharapkan mampu mengkreasi peta konseptual dan atau operasional tentang problematika interaksi antar hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi sebagai wahana kolektif penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Jadi di sini nanti saudara setelah lulus dari
Poltekkes ya kebidanan ini, saudara memiliki pendirian yang teguh tentang hakikat demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Karena demokrasi kita Pancasila ya kita bagaimana mempertahankan tentang hakikat demokrasi Pancasila. Instrumentasinya apa? Ya kita bisa melihat di dalam sila-sila yang ada di dalam Pancasila, baik dari ketuhanan yang tadi disampaikan oleh saudara Anggi tadi, maupun dari Adelia, sampai dengan keadilan sosial. Nah itu yang harus kita pertahankan sebagai demokrasi Pancasila. Kemudian tadi ya dari pengertian konsep demokrasi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kraton atau kratos ya. Jadi ini merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Dalam hal ini kita menggunakan sistem pemilihan umum. Nah, pemilihan umum di Indonesia sendiri itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ya, jadi pemilu dilaksanakan tiap 5 tahun sekali. Kemarin terakhir pemilu di 2019 ya sampai dengan 2024. Jadi nanti 2024 akan diadakan pemilihan umum secara serentak. Tanggal berapa pemilihan umum serentak di 2024? Belum ada yang buka informasi. Ya. Jadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 itu nanti akan dilaksanakan pemilihan umum secara serentak ya di 2024. Ya, jadi saudara-saudara nanti ada yang di 2024 belum memiliki hak pilih. Sudah semua ya, ini kelihatannya sudah 17 tahun ya. Jadi besok mungkin ada saudara-saudara yang baru pertama kali atau mungkin kedua kali memilih nanti ada DPR, kemudian DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota, dan DPD. Ya, sedangkan untuk presiden dan wakil presiden, kemudian gubernur dan bupati nanti dilaksanakan di 2024 juga, tetapi bulannya berbeda pemilihan legislatif. Jadi pemilu dilaksanakan untuk memilih legislatif terlebih dahulu, kemudian nanti baru pemilihan eksekutif. Ya, jadi nanti ada 2 kali tahapan pemilu di Indonesia secara serentak. Nah, di tahun 2022 ini Kabupaten Kendal juga akan mengadakan pemilihan. Tetapi apa? Yaitu pemilihan kepala desa. Ya, ada 345 desa yang akan melaksanakan pesta demokrasi yang paling mewah di tingkat desa. Ya, jadi nanti dilaksanakan di 19 kecamatan, ada 62 desa yang melaksanakan pemilihan secara serentak. Ya, jadi di 345 desa, maaf. Sehingga nanti saudara-saudara yang khususnya warga Kabupaten Kendal pada bulan Oktober 2022 ini akan dilakukan pemilihan kepala desa. Monggo nanti yang mungkin memiliki hak pilihnya bisa melakukan partisipasinya dengan ikut memilih kepala desa yang saudara inginkan. Karena fungsinya apa? Dengan negara demokrasi ini nanti semua yang kita sampaikan itu bisa ditampung. Ya, kalau dalam hal musyawarah desa itu nanti peningkatannya adalah ke dalam musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, musyawarah yang dilakukan ini nanti digunakan untuk pembangunan yang ada di masing-masing desa. Sehingga nanti jelas prioritas apa yang akan dilakukan, kemudian bagaimana wujud nyata dari partisipasi kita sebagai warga masyarakat. Salah satu hak dan kewajiban kita di dalam pelaksanaan sebagai warga negara yang baik adalah melaksanakan pemilihan umum. Nah, di situ nanti kita bisa mengikuti pemilihan umum. Baik, merujuk pada konsep kehidupan negara dan masyarakat, di mana warga negara yang dewasa, artinya ini pemilu itu dipilih oleh masyarakat yang usianya 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Kalau saudara-saudara masih 16 tahun, kemudian belum menikah, ya belum ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tetapi kalau saudara punya teman yang usianya 16 tahun tapi sudah menikah, maka dia juga sudah berhak untuk mengikuti pemilihan umum. Yaitu usianya minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bagaimana tata cara untuk dalam pemilihan umum itu? Ya, jadi di sini fungsinya untuk mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat. Jadi di sini digunakan untuk menegakkan rule of law. Jadi adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas. Sehingga di sini setiap warga negara itu harus mendapat perlakuan yang sama. Ya, kalau kita melihat di dalam pasal 27 ya, Undang-Undang Dasar 1945, jadi setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya semua warga negara hak kewajibannya di sini sama. Ya, hak kita, kewajiban kita terhadap negara itu tidak dibedakan. Jadi kalau saudara-saudara kemudian menuntut haknya karena tidak sesuai, ya monggo dipersilahkan, karena itu juga diatur di dalam undang-undang. Kemudian kata-kata demokrasi menurut Abraham Lincoln dari mantan Presiden Amerika Serikat itu mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini tadi yang sudah saudara sampaikan tadi ya. Jadi the government from the people, by the people, and for the people. Jadi oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Itulah demokrasi. Kemudian sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, itu menurut OSIS di tahun 95 mengintegrasikan bahwa demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau soko guru. Apa itu soko guru dari demokrasi? Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Jadi kalau dulu di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada di dalam pasal 1 ayat 1 ya, kedaulatan ada di tangan rakyat ya. Kalau dulu dilaksanakan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, tetapi di sini kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Saudara nanti bisa melihat di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ini intisari dari demokrasi. Yang pilar keduanya, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kemudian adanya kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia. Kalau di sebelum amandemen ya di dalam hal-hal demokrasi itu kita hanya ada beberapa pasal saja. Tetapi setelah ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, maka semua tentang hak asasi manusia ini sudah tertuang di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, baik dari huruf A sampai dengan huruf C. Ya, nanti pertemuan berikutnya mungkin saudara nanti bisa membawa Undang-Undang Dasar, ya kemudian nanti kita bisa pelajari bersama, ya apa sih yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Kemudian pemilihan yang bebas dan jujur. Ya, kalau di Indonesia ini dengan prinsip atau asasnya adalah luber jurdil, ya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebelum ada reformasi, asas pemilu kita adalah luber. Ya, kenapa luber? Ya, langsung, umum, bebas, rahasia. Karena pada saat itu kita belum jujur dan belum adil. Makanya setelah ada reformasi ditambah jurdil agar pemilu itu bisa terlaksana secara jujur dan adil. Nah, ini asas-asas pemilu. Kemudian persamaan di depan hukum. Ya, jadi tadi di dalam pasal 27 sama kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian proses hukum yang wajar. Artinya siapa yang salah ya, kalau memang dia terbukti melakukan kesalahan, kemudian diputuskan bersalah ya mendapat hukuman yang sama. Baik itu dia pejabat negara atau rakyat jelata, semua sama kedudukannya di dalam hukum. Kemudian adanya pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Nah, ini pembatasan pemerintahan secara konstitusional ini contohnya adalah masa jabatan presiden. Ya, kita tahu bahwa dulu masa jabatan presiden itu
tidak terbatas. Artinya presiden ialah orang Indonesia asli, kemudian presiden dipilih untuk masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tetapi sekarang di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45, presiden dapat dipilih untuk masa jabatan 1 kali dan masa jabatan periode kedua. Artinya 2 kali masa jabatan untuk pemilihan presiden sekarang ini. Jadi itu adalah pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Nah, wacana yang baru ini adanya permintaan presiden untuk 3 periode. Dulu sebelum Pak Jokowi, Pak SBY juga karena kondisinya bagus, kemudian rakyatnya hidup tenang, juga pengen diangkat 3 periode. Tetapi karena aturan undang-undang, maka ini tidak bisa dilakukan. Sama seperti sekarang ini, kalau undang-undangnya tidak diamandemen, maka masa jabatan Pak Jokowi hanya 2 kali masa jabatan atau 2 periode. Ini adalah pembatasan pemerintahan. Pluralisme sosial, jadi perbedaan. Kalau kita melihat di dalam budaya bangsa kita kan terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, ya. Nah ini menjadi pemersatu. Jadi budaya yang berbeda-beda, kemudian kita rangkai menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, kemudian ekonomi dan politik. Bagaimana kita bisa menata perekonomian bangsa, ya, ada sokok guru perekonomian bangsa Indonesia, ada sektor koperasi, sektor swasta, dan sektor pemerintah. Ya, ini yang menjadi sokok guru perekonomian bangsa Indonesia. Tetapi sekarang ini kita kadang melupakan tentang sejarah bagaimana bangsa Indonesia itu dulu ekonominya sudah swasembada, tetapi sekarang kadang-kadang kita bisa melihat kekurangan. Ya, adanya pangan, ya, harga minyak sekarang banyak yang naik kemudian diturunkan, tetapi minyak sekarang agak sulit untuk dicari. Mungkin kalau saudara-saudara nanti ketemu sama ibu saudara tentang minyak, gula dan sebagainya, ini kan menjadi hal yang sedang menjadi viral di media sosial, terutama di ibu-ibu yang mau menggunakan untuk memasak dan sebagainya. Nah, ini ekonomi dan politik. Ya. Jadi partai-partai politik yang ada di Indonesia ini sekarang sudah mulai membuat semacam badan hukum yang kemudian dia menginginkan mengikuti pemilu di 2024. Ini sedang ada verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum. Sehingga nanti Bapak, mohon maaf. PPT-nya tidak jalan. Oh, tidak jalan. Oke, ya. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Tapi Ya. di slide nomor 1. Oh, masih di slide nomor 1? Iya, Bapak. Iya, Pak. Bentar. Ini sekarang sudah bisa belum? Belum, Bapak. Belum. Iya, belum. Belum kelihatan slide berikutnya. Belum, Bapak. Belum, Bapak. Sekarang? Belum, Sekarang Bapak. sudah? Belum juga. Belum, Pak. Masih belum ya? Oke. Bentar.
Gimana, sudah kelihatan belum sekarang? Sudah, Bapak. Sudah? Sudah kelihatan gambarnya juga? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke, oke ya, oke. Terima kasih. Kalau saya besarkan gini kelihatan ya? F5. Ini kelihatan ya? Tidak jalan, Bapak. Tidak jalan. Kalau yang jalan yang kecil tadi ya? Iya, Bapak. Oke. Nah. Oke, ini ya, bisa ya. Kelihatan enggak tapi ini tulisannya? Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Bapak. Kelihatan ya. Oke. Ya. Baik, saya lanjutkan. Coba kalau saya perbesar gini, aduh, kalau perbesar gini kita nanti tidak jalan ya. Slide show. Yalah, enggak apa-apa. Kalau ini sekarang kelihatan besar atau hilang lagi? Masih kecil, Sama. Bapak. Ini Sudah sudah? kelihatan, Bapak. Sudah ya? Oke. Baik. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi Sanusi di dalam bukunya di 2006 mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 45. Jadi ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada demokrasi dengan kecerdasan. Ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Demokrasi dengan hak asasi manusia, kemudian demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Ini identifikasi 10 pilar demokrasi konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 45 yang disampaikan oleh Sanusi. Nah, demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa inilah merupakan ciri khas dari demokrasi Indonesia dalam pandangan Maududi dan kaum Muslim. Disebut sebagai teodemokrasi, yaitu demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan kata lain bahwa demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini pengertian dari demokrasi ketuhanan menurut Sanusi. Nah, saudara-saudara bisa lihat gambar ini ya? Bisa lihat gambar ini ya? Ini kira-kira demokrasi atau bukan ini? Masih di slide 6, Bapak. Masih di slide 6. Gambar ini kelihatan? Belum, Tidak Bapak. jalan, Belum. Bapak. Tidak jalan lagi. Oke. Sebentar. Ya. Gambar ini kelihatan ya? Iya, Bapak. Kelihatan. Nah, kira-kira ini demokrasi atau bukan ini? Menurut saudara ini apa ini? Demokrasi atau bukan ini? Kalau menurut saya itu demo, Pak. Demo ya? Demo bukan punya krasi ya? Ya, demo. Ada lagi yang berpendapat?
Oke, ini salah satu gambar ya tentang demokrasi ya. Jadi kalau saudara-saudara melaksanakan kegiatan aksi di jalan raya itu termasuk aksi di jalan raya itu termasuk demokrasi atau bukan? Termasuk Bapak. Ya, termasuk. Termasuk ya. Oke, ya. Karena salah satu demokrasi adalah penyampaian aspirasi masyarakat ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kita menuju ke jalan raya itu termasuk aksi demokrasi. Tetapi demokrasi yang harus benar-benar betul, artinya demokrasi yang tidak boleh anarkis. Nah, di sini kita juga melihat bahwa untuk masuk menyampaikan aspirasi pendapat itu kan berbagai macam caranya, termasuk salah satunya adalah melalui opini publik, kemudian melalui berita, kemudian melalui aksi di jalan raya dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu demokrasi yang ada di Indonesia. Boleh ya aksi, tetapi tidak boleh anarkis. Nah, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual ya seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres, itu demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik. Ya, jadi ada klasikal Aristotelian teori, kemudian medieval teori, kontemporari doktrin. Nah, dalam pengertian ini bentuk pemerintahan, ya demokrasi itu merupakan salah satu bentuk pemerintahan. The government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Jadi kalau kita melihat tentang negara Indonesia, warga negara dan sebagainya, itu nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya atau mungkin ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Bu Septi kemarin ya. Itu bagaimana sistem bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia bentuk pemerintahannya apa? Apa? Amri apa tadi? Amriatul mau bilang apa? Presidensial, Pak. Bentuk pemerintahan presidensil. Ya, kalau bentuk negara kita? Republik, Pak. Masuk ke Republik. Republik. Kalau sistem pemerintahan kita? Bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, bentuk negara. Ya, monggo. Silakan. Mutiara, gimana? Ada 3 hal ya tadi ya? Iya. Apa? Tadi sistem pemerintahannya presidensial, Pak. Terus? Bentuk negara kita? Bentuk negaranya republik, Pak. Oh. Bentuk pemerintahan? Kalau bentuk pemerintahan? Bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan. Bentuk izin masuk, Bapak. Ya, silakan. Bentuk negara mungkin kesatuan, terus bentuk pemerintahannya bentuk pemerintahannya presidensial dan bentuk sistem bentuk pemerintahannya republik dan sistem pemerintahannya presidensial. Ya, oke. Jadi negara Indonesia adalah negara kesatuan ya yang berbentuk republik ya yang menggunakan sistem presidensil ya sama ya tadi Amriatul Hulda tadi. Jadi bentuk negara kita adalah negara kesatuan ya. Bentuk pemerintahannya adalah republik ya. Kemudian sistem pemerintahan adalah sistem presidensil ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Amriatul tadi ya ada 3 itu bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan bentuk negara. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu tentang
ini tiga tradisi pemikiran politik demokrasi di Indonesia. Jadi kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Ya, kalau di pasal 1 ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar ayat 1 itu, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itu kemudian kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Artinya di sini rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, konsep negara demokrasi ini kemudian bisa dipandang atau ditinjau dari dua aspek. Yang pertama adalah formal demokrasi, yang kedua adalah substantif demokrasi. Formal demokrasi itu menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Ya, ini dapat dilihat dari berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Nah, kemudian di dalam suatu negara demokrasi itu bisa enggak dijalankan dengan sistem presidensial atau sistem parlementer. Kita pernah menggunakan juga sistem parlementer, ya. Kemudian kita kembali sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita adalah sistemnya adalah presidensial. Nah, sebagai negara demokrasi, demokrasi di Indonesia itu memiliki kekasan. Jadi menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dan ini masih terus berkembang dengan sifat dan ciri-cirinya. Sehingga di sini meskipun berbagai penafsiran dan pandangan tentang demokrasi yang ada di beberapa negara, itu kita tidak bisa menyangkal bahwa nilai-nilai pokok dan demokrasi konstitusional itu yang ada ini sudah tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sifat kita yang melaksanakan kegiatan gotong royong, ya kemanusiaan, kemudian ketuhanan, kita di pasal 29, kemudian pemilu, kemudian DPR di pasal 19 dan lain sebagainya, itu merupakan nilai-nilai pokok yang ada yang di dalam Undang-Undang Dasar 45 tentang demokrasi Indonesia. Kemudian menurut Muhammad Hatta, kita juga sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia itu merdeka, yaitu demokrasi desa. Kenapa ini demokrasi desa? Ya, ini adalah merupakan demokrasi asli, ya, demokrasi asli yang ada di bangsa Indonesia. Ciri-ciri dari demokrasi desa, kita satu, memiliki cita-cita rapat, kemudian cita-cita masa protes, kemudian cita-cita tolong-menolong. Nah, ketiga unsur dari demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Jadi kalau dulu masyarakat kita itu biasanya ada yang namanya rembuk desa. Nah, rembuk desa itu akan melaksanakan kegiatan apa, kemudian warga yang tidak setuju masalahnya apa. Nah, itu sudah bisa disampaikan. Kemudian bagaimana kita mewujudkan dari rembuk desa tersebut, artinya cita-cita yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan rapat desa tersebut. Nah, ini ciri-ciri yang ada di desa, kemudian menjadi ciri ada musyawarah desa. Ya, musyawarah desa itu nanti menyampaikan tentang program-program yang ada di masing-masing menjadi program prioritas apa, kemudian anggarannya berapa, pelaksanaan kegiatannya kapan. Kemudian diajukan menjadi program di tingkat kecamatan. Dalam hal ini adalah Musrenbang. Ya, maaf barusan hilang ya tadi ya. Oke. Hilang lagi ya. Oke, saya lanjutkan. Demokrasi Indonesia yang modern adalah kedaulatan rakyat. Jadi tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Artinya di sini kita
yang tertera di dalam Pancasila, dari sila-sila yang ada dalam Pancasila, itulah demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awalnya itu dimulai dari sejarah zaman Yunani kuno. Kemudian demokrasi ini memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki-laki dewasa. Artinya ini yang sudah 17 tahun ke atas. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles itu tidak hanya menyatakan tentang demokrasi yang kurang ideal, tetapi di sini sudah menjadi bentuk pemerintahan yang ideal. Jadi di sini menilai sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan orang dungu, tetapi di sini adanya kemunculan dari model kekaisaran Romawi yang tumbuh di masa-masa kerajaan di abad 17. Nah, ini demokrasi menurut zaman sebelum abad 17. Lahirnya demokrasi modern itu dimulai dari adanya pemikir-pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan Gigi Rousseau, yaitu dengan adanya konsep negara bangsa di Eropa. Perkembangan demokrasi itu semakin pesat dan dapat diterima oleh semua bangsa. Terlebih adanya Perang Dunia II, itu setelah penelitian dari UNESCO menyatakan bahwa mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk setiap sistem organisasi politik dan sosial. Jadi di sini sampai dengan saat ini UNESCO juga meyakini bahwa kalimat demokrasi itu sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Sehingga di sini hampir semua negara menginginkan sebagai negara demokrasi. Nah, sebaliknya itu banyak negara yang menghindar dari julukan sebagai negara andedemokrasi atau andemokrasi. Jadi negara yang tidak berdemokrasi, tetapi di sini menginginkan sebagai negara yang demokrasi. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama adalah tradisi kolektivisme dalam permusyawaratan desa, ya tadi rembuk desa tadi. Kemudian kedua, ajaran Islam itu menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia makhluk Tuhan. Maka di sini kita melaksanakan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang tadi di slide awal. Kemudian ketiga, paham sosialis barat. Ini menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan, itu karena dasar-dasar perikomunisian yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Ya, jadi ini adalah sosial kemasyarakatan. Kemudian nilai yang berasal dari demokrasi desa itu sebagai formulasi dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini kalau kita melihat perkembangan jauh sebelumnya, sebelum kerajaan-kerajaan pra-Indonesia, itu dulu kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Tetapi di sini dalam nilai-nilai demokrasi, dalam taraf-taraf tertentu itu sudah berkembang dalam budaya Nusantara. Ini seperti di Jawa ada desa, kemudian Sumatera Barat ada nagari, kemudian di Bali ada Banjar. Nah, ini merupakan tradisi desa kita yang bagaimana kita menciptakan anasir dari demokrasi. Paham kedaulatan rakyat itu sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di Minangkabau misalnya abad ke-14 sampai dengan 15 ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu yaitu rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Sehingga di sini alurnya di dalam kultur Minangkabau itu ada logika dan kepatutan. Ada raja yang kemudian dalam hal memutuskan itu meminjam istilah dari Latif di dalam bukunya di 2011, itu keputusan raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan. Nah, ini makanya di Minangkabau itu sudah mulai adanya demokrasi, paham kedaulatan rakyat sejak lama.
Nah, ini salah satu intermezzo saja ya tentang demokrasi kita ya. Satu di pondok-pondok menjadi beberapa bagian ini, kalau kita bagi dua, yang satu nanti dapat mana, yang satu dapat mana, ini menjadi persoalan yang cukup riskan juga ya. Kemudian yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara itu tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di sana faktor tanah sebagai faktor produksi yang penting itu tidak dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Jadi tanah-tanah yang ada itu dimiliki masyarakat desa. Nah, hasrat setiap orang untuk memanfaatkan harus melalui persetujuan kaumnya. Jadi kalau sekarang ini makanya dikatakan sebagai tanah adat atau tanah ulayat itu karena tradisi yang ada di Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah, ini yang kemudian mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama. Kemudian ini merembet ke bidang-bidang yang lain. Kalau dulu misalnya ada gotong royong menanam apa gitu secara bersama-sama. Kemudian sekarang di bidang-bidang yang lain pun sudah mulai muncul, misalnya membangun rumah. Ya, ini kalau di desa-desa ini masih ada ya, gotong royong membangun rumah. Kemudian kenduri ya atau selamatan ya dan lain sebagainya. Ini adat istiadat yang masih hidup sampai dengan sekarang. Nah, saudara-saudara, di dalam tradisi musyawarah mufakat ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat-tempat tertentu. Kemudian kepala desa selaku penanggung jawab di tingkat desa ini berhak untuk mengatur siapa-siapa yang hadir dalam rapat. Ya, ini kemudian menjadi demokrasi perwakilan. Nah, ini keyakinan-keyakinan dari rakyat bahwa pergerakan demokrasi Nusantara ini merupakan demokrasi asli yang muncul dari desa. Jadi seperti pepatah Minangkabau, indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan. Ya, tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan. Nah, ini adalah tradisi demokrasi Nusantara. Sumber nilai yang berasal dari Islam itu akar teologisnya berasal dari pengakuan ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah sebagai satu-satunya wujud yang asli. Jadi semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka atau artinya maya ya. Konsekuensinya dari aturan ini adalah semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Jadi di sini pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Karena apa? Ya, karena semua itu harus mengacu pada Tuhan sebagai pengatur segalanya. Jadi sikap pasrah kepada Tuhan, kemudian yang memutlakan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain itu mengendaki tatanan sosial terbuka, adil dan demokratis. Ini menurut Majid di dalam bukunya terbitan 1992. Kelanjutan dari prinsip tauhid ini adalah paham kesederajatan manusia di hadapan Tuhan. Nah, jadi di sini melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Bahkan yang namanya seorang utusan Tuhan itu tidak berhak melakukan pemaksaan. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyunya itu tidak memaksa orang-orang untuk memeluk agama Islam. Bahkan di Nusantara sendiri yang namanya wali-wali itu dalam penyebaran agamanya juga kita ketahui dia tidak melakukan pemaksaan kehendak. Boleh masuk, boleh tidak. Boleh mengikuti ajaran ini, boleh tidak. Ya. Jadi di sini ajaran-ajaran ini merupakan anugerah atau hidayah yang harus dicapai oleh manusia itu sendiri. Nah ini karena tiap-tiap prinsip manusia di hadapan Tuhan itu dia berbeda-beda. Ya, jadi tidak semua sama. Tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasan yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab terhadap pilihannya. Artinya kalau kita sudah memilih agama tertentu, ya kita melaksanakan
sesuai dengan keyakinan dan agama yang kita anut. Makanya di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar itu kan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tiap-tiap warga negara berhak memeluk agama dan menganut agama dan kepercayaan itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya di sini kita tidak berhak untuk mengatur ataupun mencampuri urusan agama orang lain. Ya. Walaupun di situ sudah jelas ya, kalau di dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin, artinya bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Nah, dengan prinsip persamaan manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, kemudian mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa atau nasional. Kemudian negara-negara Madinah yang dibangun oleh Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi negara bangsa, yaitu negara untuk seluruh umat dan warga negara. Jadi demi maslahat bersama, kemudian termaktub di dalam Piagam Madinah. Jadi negara bangsa ini didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu, umatan wahidah. Jadi tanpa membeda-bedakan kelompok keagamaan yang ada. Robert N. Bella menyebutkan bahwa contoh awal nasionalisme modern mewujud dalam sistem masyarakat Madinah masa Nabi dan para khalifah. Jadi di sini mengatakan bahwa sistem yang dibangun oleh Nabi itu adalah suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan. Artinya kita mau membangun sebuah negara bangsa itu seperti apa, ternyata sudah ada contoh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan contoh yang malah lebih baik dari angan-angan yang ingin diciptakan. Nah, saudara-saudara, masih ada waktu 5 menit ya. Silakan mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, saya persilahkan ya sebelum nanti saya sampaikan kesimpulan. Untuk materi nanti saya sampaikan di HLT maupun nanti saya kirimkan lewat komting kelas masing-masing ya. Terima kasih. Mungkin silakan saya beri waktu kalau ada yang ingin ditanyakan. Kami persilakan. Monggo. Saya sampai jam 11 ya. Ya, oke. Kalau tidak ada, sedikit saya tambahkan sebagai kesimpulan dari pertemuan pada hari ini, bahwa dalam kurun sejarah Indonesia Merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamika. Indonesia itu mengalami praktek demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya, misalnya Budiarjo, bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia, masa Orde Baru itu dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia 1, 1949 sampai 59, itu dinamakan masa demokrasi konstitusional. Nah, ini menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Maka di masa ini dinamakan demokrasi parlementer. Ya, kemudian masa Republik Indonesia 2, 59-65, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Kemudian masa Republik Indonesia yang ketiga, yaitu 65-98, yaitu di sini masa demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi konstitusional yang menurunkan sistem presidensil. Dan yang keempat adalah masa Republik Indonesia yang keempat, yaitu 98 sampai dengan sekarang. Di sini adalah masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi Indonesia sebagai koreksi terhadap praktek-praktek politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia yang kedua. Itu kesimpulan pada pertemuan pada hari ini. Terima kasih saudara-saudara. Kemudian untuk minggu depan sesuai dengan jadwal yang biasa ya. Jadi presentasi kelompok 3 dengan materi yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya.
Ya, jadi monggo nanti presentasi dari kelompok 3 seperti tadi disampaikan untuk materi berikutnya. Setelah itu nanti kita diskusi, tanya jawab, baru nanti saya beri penjelasan tentang materi-materi yang kita sampaikan. Baik, saudara-saudara, mungkin sampai di sini ada yang ingin dikoreksi, didiskusikan maupun ada yang ingin diperjelas, kami persilakan. Oke, tidak ada? Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.